tadi udah ada muncul suara kasar tuh. Apakah itu sudah sampai ada efek nggak ke mesin? Dan kita lebarin ini lubangnya. Oh, jadi sampai ke sana, Mas? Ngisapnya kenceng, tapi olinya kurang naik dikit. Nah, itu yang bikin bunyi. Mas Mahfud, bagaimana GK menemukan kondisi kerusakan yang terjadi dalam mobil ini? Kan kalau suara kasar itu kan banyak ini ya, kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia, selamat siang. Masih dari bengkel kesayangan kita GK Auto dari Jogja Wonosari. Sobat AHPedia yang dekat di wilayah sini silakan merapat. Perbaikan mobil kesayangannya. Di sini banyak brand yang bisa dikerjakan oleh kawan-kawan. Nah, di sini ada satu kasus yang sangat penting yang mungkin menjadi pembelajaran buat kita semua dan sangat bermanfaat untuk kita pemilik kendaraan di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Sobat AHPedia. Ketemu lagi kita Mas Mahfud. Iya, ketemu lagi nih kita ngonten bareng lagi nih. Bareng ya. Nah, Mas Mahfud, berapa lama ini kan banyak konten-konten kita tentang mesin ya? Iya. Terakhir dari Mas Hardi itu mesin nge-gym. Nge-gym. Nggak bisa muter ya berarti ya? Bisa muter, ternyata kasusnya bempernya penyok. Bemper penyok turun mesin. Nah, ini apa Mas Mahfud yang bisa kita bagi buat Sobat AHPedia? Sobat AHPedia, hari ini kita mau sharing terkait kendaraan. Awalnya yang dikeluhkan suaranya mesinnya kasar. Mesin kasar. Kasar, tapi pas pagi hari. Case-nya di sini adalah kasus Nissan Grand Livina. Saat pagi bunyi kasar kayak olinya nggak naik. Nah, setelah kita analisa, ternyata ditemukan bahwasanya di mesinnya yang di bawah namanya oil pan atau karternya ini habis mentok ternyata. Dan kondisi kendaraannya ini sama pemiliknya dibikin ceper. Tuh, Sobat AHPedia. Ini kendaraannya unik ini. Bikin ceper. Ya. Jadi resiko kepentok jadi dominan. Ada bekasnya juga kelihatan. Nah, ini di oil pan-nya nih bekas mentok, tapi kita udah ketok ulang ya, karena posisinya lumayan dalam tadi ya. Terus untuk yang dicorongnya sana bekas pentok juga udah kita gedein dan kita lebarin ini lubangnya. Oh, jadi sampai ke sana Mas? Ketutup berarti? Jadi ketutup mengecil. Kalau dilihat dari bekasnya sini ini sampai ada bekas nih mulut dari corongnya. Oh iya, bekas corongnya makanya ini ya, mentok ya? Mentok, jadi makanya nggak ada space. Terus untuk olinya susah untuk naik pas pagi hari. Untungnya pemilik kendaraan sedikit aware, jadi untuk suara kasarnya sudah agak ada yang ngerasa nggak nyaman. Terus dipasrahkan ke kita, ke bengkel GK Auto Service untuk dipastikan kira-kira apanya. Bukanlah kronologisnya seperti itu. Kita perlukan perbaikan. Nah, kan tadi udah ada muncul suara kasar tuh. Apakah itu sudah sampai ada efek nggak ke mesin dengan kondisi ada oli yang kan berarti nggak normal nih asupan olinya? Iya, gimana Mas? Untuk kasus ini alhamdulillah belum sampai begitu parah ya, karena munculnya alhamdulillah cuman waktu dingin awal-awal aja. Jadi kalau mesin sudah jalan kurang lebih 5-10 menit, suara mesinnya halus. Nah, udah halus. Cuma nanti kalau berhenti agak lama, sekitar 1 jam atau 1 jam lebih, suaranya awal dihidupkan agak kasar, kayak olinya telat naik. Ternyata dari sini. Itu lama suaranya Mas? Lumayan lama. Nanti saya lampirin lah untuk videonya. Oke, itu Sobat AHPedia bisa kita bersama ya. Coba kita lihat. Nah, apa nih yang jadi catatan buat kita semua Mas di AHPedia terhadap pemilik kendaraan yang satu, tadi kan ini ceper ya, suka body ceper, memang jadi unik ya, lebih enak dipandang ya. Enak dipandang. Nah, terus yang kedua, ini kan karena beliau itu aware cepat ya, cepat tanggap terhadap perubahan suara mesin ya, sehingga dia langsung datang ke GK Auto untuk memperbaiki. Bagaimana Mas? Jadi ini nih, kalau untuk kita ngomongin hobi mobil ya, ini balik lagi ke karakter mesin ya.
Karena mesin itu Livina cc-nya 1500 dengan cc segitu, olinya standarnya cuma 3 liter. Nah, tampungannya kecil. Jadi kalau misal ada sedikit gangguan di oli, contoh kayak bekas kayak kepentok kayak gini nggak naik, itu sangat beresiko sebenarnya. Sangat beresiko, kayak kasusnya yang ditemukan sama Mas Ardi di AH Motor. Mesin sampai ngejim. Ya. Oh iya, karena itu benar sampai fatal itu, diabaikan sampai ngejim. Nah, jadi kalau sedikit aware, ngerti suaranya kasar kau nggak seperti biasanya, udah segera dipasrahkan, nanti tangani ke bengkel langganan atau kepercayaannya. Nah, kenapa bisa dia pada saat dingin bunyi, tapi pada saat panas sudah berjalan dia sudah tidak ada bunyi? Padahal kan oli yang masuk pun sebenarnya nggak normal seperti biasanya. Jadi gini, untuk mesin dihidupkan, pasti dia hisapan dari oli juga lumayan banyak sebenarnya butuhnya. Gitu. Karena di sini cuman kecil, jadi hisapnya kenceng tapi olinya naik dikit. Nah, itu yang bikin bunyi kayak gitu. Terus setelah sudah terisi di pompa oli, nah suaranya hilang. Berarti sudah terlumasi semua berarti? Iya. Beda kasus kayak untuk mobil di kayak kasur mesin Nissan kode QR ya. QR itu yang jadi masalahnya adalah regulator di pompa olinya. Yang di Serena sama X-Trail 330 ya? T30? 30. Tapi kan itu cuma sebentar, cereng. Gitu kan? Karena si regulatornya dia nggak bisa menahan untuk oli, jadi kosong. Jadi mesin saat mati. Saat mati, jadi turun semua olinya. Ya ibaratnya kayak pompa air, yang dipancing. Tidak dipancing, dah suaranya kacau. Gitu. Jadi itu masalahnya di regulator pompa oli. Cuman masalahnya kalau untuk seri mesin QR itu kan pompanya di cover timing. Ya, benar. Jadi gantinya maka jadi satu sama cover timing. Tidak terjual terpisah. Nggak terpisah. Nggak ada. Itu regulator atau sampai ke ini Mas, ke apa namanya? Ke sprocket. Sprocket, ya. Sprocket berarti saya sprocket sama untuk usia gitu kan kayak teflonnya sprocket di CVTC ya. Nah, itu sudah mulai agak ngantong biasanya kayak gitu. Kalau yang di sprocket masih bisa diperbaiki? Masih bisa diganti teflonnya aja. Kalau belum itu. Oh, tapi kalau yang sampai ke regulatornya, itu harus ganti pompanya sama timing covernya. Jadi satu. Itu sobat APD yang mobil QR ya. QR. Tapi kalau mobil yang ini enggak kayak gitu ya. Beda. Jadi jualnya bisa tersendiri untuk pompanya. Gitu. Nah, dengan suara yang tadi muncul Mas, kalau itu dibiarkan, efeknya apa? Efeknya paling parah ya bisa mesinnya ngejim. Mesinnya ngejim. Jadi suara mesinnya walaupun kita udah tanganin untuk permasalahannya, mesinnya sumbernya sudah kita perbaikin, cuman kalau sudah sampai parah, kausannya kan jadi merembet kemana-mana. Contoh kayak di stang seker, di crankshaft. Terus paling parah udah naik ke atas ya, ke hubungannya sama di klep, camshaft kayak gitu. Ya udah, jadi mau nggak mau kan jadi direkondisi ulang tukang bubut untuk settingan di metal-metalnya lagi. Nanti setelah kita pasang dan kita masukkan lagi oli yang baru lah, ya kan? Nah, apakah ini suaranya itu akan ada berbekas? Nah, nanti kita cek. Kalau menurut Mas sendiri? Kalau prediksi saya sudah kurang jauh karena sumbernya sudah ketemu, dan sebelum kita lakukan pembongkaran itu bunyinya cuma saat pagi aja, kecuali konteksnya pas panas udah dihidupin lama tetap suara kasar, berarti udah ada timbul kausan tuh. Dari kondisi oli bekasnya juga ada endapan serpian logam. Nah, itu udah jadi indikasi ada kausan. Ini alhamdulillah belum. Jadi cuman kurang oli ya? Kurang oli aja. Mas Mahfud, bagaimana GK menemukan kondisi kerusakan yang terjadi dalam mobil ini? Kan kalau suara kasar itu kan banyak ini ya, kemungkinan. Bukan betul. Langsung ke mana? Betul, langsung ke sini. Nah, ini gimana nih caranya nih? Kok bisa? Jadi untuk awal-awal kita untuk analisanya kita pilah dulu antara bagian atas sama bawah ya. Di atas di kemungkinan di sini yang dari seri Livina kebanyakan kan dari
IVT atau hubungannya sama CVTC, solenoid ini. Nah, itu udah jadi umum. Ini kita pastiin ke sana dari kita pakai stetoskop ya. Jadi kita suaranya dari atas atau dari bawah. Alhamdulillah dari atas tadi nggak terlalu dominan, tapi kita bersihkan sekalian tadi untuk di IVT sama saringannya ya. Oh, udah dibersihkan berarti ya? Bersihkan sekalian. Ada endapan dikit tapi kita bersihkan sekalian. Tapi sumbernya lebih parah kan dari bawah. Suaranya? Jadi saat mendengar suara sumber dari bawah, Mas berpikir yang aneh nggak itu? Saya berpikiran aneh kalau waktu misal itu enggak sebentar. Hanya saat dingin. Lama terus gitu ya. Lama terus, udah aneh itu udah. Berarti udah ausnya udah enggak satu titik lagi, udah banyak. Gitu. Nah, itu udah mungkin konsumen saya info bahwasanya ini sudah ada timbul kausan karena enggak segera ditanganin. Jadi kita tanganin yang utama dulu, semisal efek ke sana pasti kita informasikan ke pemiliknya bahwasanya kerusakan itu sudah mengakibatkan kerusakan yang lain gitu. Kalau untuk saat ini masih aman. Alhamdulillah masih aman. Nah, setelah turun ke bawah, Mas mencari di mana? Setelah di bawah ini tadi ke oil pan, terus kita buka, ada yang mencurigakan nggak untuk pertama dari oil pan-nya, terus tadi ya corongnya, terus sama saringannya. Oh, saringan yang malah yang dikejar ya? Saringannya, karena kadang-kadang kalau dilihat dari fisik, corongnya bersih, tapi saringannya dalamnya buntu. Ini coba kita buka ya. Sobat Pedia, corongnya kena tuh. Nih, lihat kan? Kelihatan ya. Bengkok dia dikit. Bengkok. Nah, ini contoh nih saringannya. Saringannya kalau masih bersih gini, berarti kecurigaan kita aman. Tinggal dihubungkan mekanis tadi corongnya ini yang nempel ke oil pan. Sobat Pedia, saringannya. Nah, corongnya kena. Corongnya gini, jadi nggak bisa naik olinya, gitu karena mentok. Begini harusnya ada jarak ya? Ada jarak. Terus kadang-kadang ada opsi, Mas kalau kayak gitu dilepas aja gimana? Corongnya. Oke. Ya itu jadi masalah juga. Iya. Karena apa? Oil pan-nya kecil. Terus semakin kalau nggak ada corongnya itu dia nggak fokus sih nyedotnya. Jadi malah kecil, malah beresiko. Semisal oli mesin kendaraan Bapak posisi low, malah nggak bisa naik sama sekali. Jadi pengennya mengantisipasi tapi bikin masalah yang lain jadinya gitu. Ya, Mas Mahfud, kejadian seperti ini sering nggak ditemukan? Untuk di daerah dengan kontur jalan yang berlubang itu lumayan sering. Sering biasanya kayak gitu. Kalau yang umum-umum ya di perkotaan biasanya jalan berlubang dihajar aja. Pas roda sebelah kanan turun, nah itu mentok tuh sama aspal, jedak. Gitu. Itu nggak peduli untuk mesin atau matic sama aja. Nah, kasih tips dong berkendara untuk menghindari oil pan-nya kepentok ya? Kepentok. Ya sebenarnya kalau untuk berkendara balik lagi ke kita ke habit ya, driving mode-nya gimana. Kalau untuk jalan yang jelek apalagi Livina, mungkin sangke nyamannya kecepatan 80-100 nggak kerasa. Nah, ada lubang hajar aja. Tahu-tahu udah kepentok atau apa, untung ini nggak sobek. Kalau sampai sobek nggak tahu-tahu oli habis udah, itu paling fatal. Habis bengkel ya. Nah, jadi, kalau untuk yang tadi Mas sampaikan, kalau ada jalan yang bergelombang atau jalan yang berlubang, bagaimana cara kita melalui lubang tersebut agar tidak jeduk ini oil pan? Oil pan. Kalau apakah kita harus tahu dulu oil pan kita ada di mana? Gitu. Ya kalau untuk posisi itu kan tetap standar ya di situ. Cuman kalau untuk driving posisinya, kalau misal kita berkendara ya kita cari jalan yang bagus lah. Misal kalau misal ketemu jalan nggak bagus berlubang ya jangan dipaksakan. Ini untuk awetan kenyamanan kendaraan Bapak juga, dalam arti ini mungkin kalau kena lubang yang pentok ini, belum kondisi kaki-kaki yang lain, kondisi shock breaker, terus karet-karetnya bentar lagi udah usianya pasti pendek, shock breakernya pasti.
Hasil lemah, cepat bocor, terus busing-busing yang lain. Makanya tadi saya info di depan bahwasanya Livina itu sangat nyaman, karena nyamannya kita kencang nggak kerasa. Betul. Harusnya kita ngerem malah ngegas ya. Ajar terus pokoknya. Oke. Nah, kalau terjadi hal seperti ini nih, kan kepentok ini kan harusnya ada bunyi, Mas. Ya, ini kan pada saat bunyi kita melakukan pengecekan nggak sih? Waktu Supir, pengendara ya? Pengen mungkin pemiliknya atau pengendaranya itu pengen ngecek posisinya, cuman posisinya ini mesinnya kan ceper ya mobilnya. Oh, jadi nggak bisa turun ke bawah ya? Lihat. Terlalu ceper. Tapi kalau nggak ceper masih standar, masih bisa dilihat kepentoknya seberapa. Diraba itu ya? Ada diraba. yang ini nggak apa namanya naik ke atas itu ya? Ini posisinya penyok. ceper, jadi ya agak susah untuk ngelihatnya. Baik, tips dong Mas untuk Sobat Apedia. Tips untuk hari ini di bulan puasa, Ya. semangat terus, semangat Ya. bekerja, cari nafkah, cari rezeki yang halal, manfaat barokah di bulan yang penuh berkah. Amin. Terima kasih Mas Mahfud. Oke, selamat siang sahabat beraktivitas, sobat AHPD. Ya, Assalamualaikum.